Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang menu 1, tampilkan antrian pasien. Jadi di menu 1 ini berfungsi untuk menampilkan daftar NIM mahasiswa yang sedang mengantri. Alur program sendiri itu fungsi QW titik tampilkan dalam kurung balas kurung itu dia panggil untuk mengambil daftar NIM dari antrian. Program tersebut itu melakukan loop terhadap daftar tersebut. Nah, untuk setiap NIM, nama pasien diambil dari student garis bawah table menggunakan student garis bawah table titik ambil dalam kurung NIM balas kurung. Data juga ditampilkan dalam format berurutan. Adapun dengan struktur data yang digunakan itu QW untuk antrian dan hash table untuk menyimpan informasi mahasiswa. Lalu pada menu kedua, di sini ada proses pasien selanjutnya. Di sini menu kedua proses pasien selanjutnya berfungsi untuk memproses pasien pertama dari antrian dan mencatat hasil pemeriksaan. Adapun dengan alur programnya, dia mengambil pasien dari antrian menggunakan QW titik keluar dalam kurung balas kurung. Nah, penggunaan menginput gejala pasien, program mencocokkan gejala dengan database medical garis bawah knowledge garis bawah base. Nah, dia menentukan diagnosa dan daftar obat sesuai gejala dan mencari dokter berdasarkan spesialisasi yang cocok dengan gejala, menyimpan informasi pemeriksaan ke dalam visit garis bawah history dalam kurung NIM. Terus dia juga menampilkan diagnosa, obat, dan dokter yang menangani. Adapun dengan struktur data yang digunakan itu QW, dictionary bersarang, dan hash table untuk data mahasiswa dan dokter. Menu 3, tampilkan data pasien. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien yang tersimpan dalam sistem, tepatnya dalam student table. Informasi meliputi NIM, nama lengkap, tanggal lahir, dan program studi masing-masing mahasiswa. Keempat, tampilkan data dokter. Menu ini menampilkan semua dokter yang tersedia di klinik. Data ini diambil dari dokter tabel dan berisi ID dokter, nama, serta spesialisasinya, misalnya dokter umum, gigi, atau mata. Assalamualaikum, nama saya Rada Punda Saputra. Saya akan menjelaskan menu 5, yaitu tampilkan riwayat pemeriksaan. Fungsi dari menu ini adalah untuk menampilkan semua catatan pemeriksaan mahasiswa yang pernah berobat di klinik. Baik, saya akan menjalankan kodenya. Nah, di sini sudah muncul 18 menu, dan menu yang akan dijelaskan yaitu nomor 5. Jadi kita akan menginput nomor 5 di sini, bagian pilih menu, terus kita enter. Nah, coba lihat di atas. Kalau belum ada pasien yang diperiksa, program akan menampilkan pesan belum ada riwayat pemeriksaan. Ini terjadi karena struktur datanya visit history masih kosong. Nah, kalau sebaliknya, kalau sudah ada data pasien yang pernah diperiksa, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Data ini berasal dari struktur visit history, yaitu dictionary yang menyimpan daftar riwayat pemeriksaan tiap mahasiswa berdasarkan NIM. Program melakukan perulangan pada dictionary tersebut, lalu mengambil nama mahasiswa dari student table, yang merupakan struktur hash table. Jadi, menu kelima ini sangat berguna untuk melihat histori pemeriksaan mahasiswa secara detail dengan menggunakan dua struktur data utama, visit history untuk riwayat dan student table untuk data mahasiswa. Menu 7, cari data pasien, NIM atau nama. Fitur ini digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan NIM atau nama. Sistem akan melakukan pencocokan terhadap input pengguna, lalu menampilkan hasilnya jika ditemukan di student table. Sangat berguna untuk memudahkan pencarian cepat. Lalu, di sini ada menu ke-6, tambah pasien manual.
Menu ke-6 ini berfungsi menambahkan mahasiswa secara manual dan memasukkannya ke dalam antrian. Adapun dengan alur programnya sendiri itu, pengguna memasukkan NIM, nama, tanggal lahir, dan program studi. Di sini data disimpan ke dalam student garis bawah table, lalu NIM pasien itu dimasukkan ke antrian dengan QW titik masuk dalam kurung NIM. Adapun dengan struktur data yang digunakan, dia menggunakan hash table dan QW. Saya Fauzan dan di sini saya akan menjelaskan fitur nomor 8 yaitu estimasi waktu tunggu. Nah, yang pertama itu dari ketika antrian sedang berlangsung, tentu saja pasti dari antrian tersebut akan ada estimasi waktunya tersendiri sesuai dengan urutan dan kapan pasien itu akan diproses. Nah, jadi ketika sudah memasuki fitur ke-8 itu, pertama ada sebuah fungsi yang menghitung perkiraan waktu tunggu antara pasien di dalam antrian. Nah, alur programnya itu seperti yang pertama menentukan posisi NIM pasien yang ada di dalam antrian, kemudian mengalihkan posisi dengan estimasi waktu layanan untuk menghitung estimasi. Selanjutnya setelah itu akan menampilkan hasil dalam format jam dan menit seperti dalam import yang telah kami import di sini dari datetime import datetime. Nah, selanjutnya struktur data yang digunakan itu QW dan juga integer untuk perhitungan numerik. Saya akan menjelaskan bagian menu ke-9 yaitu simpan data ke file. Fungsi dari menu ini adalah untuk menyimpan seluruh data yang ada di sistem ke dalam file supaya data-datanya bisa digunakan lagi nanti walaupun program ditutup. Baik, saya akan mengetik angka 9 bagian pilih menu, lalu saya tekan enter. Nah, jadi semua data yang tersimpan di sistem seperti data mahasiswa antrian dokter, riwayat pemesan pembelian obat akan disimpan ke satu file JSON bernama data klinik JSON yang ini. Sebelum data disimpan, program memastikan dulu bahwa setiap catatan pemeriksaan sudah punya nama dokter. Kalau belum, maka otomatis diisi dengan nama dokter penanggung jawab. Setelah itu, semua data digabung dalam satu dictionary besar, lalu disimpan dengan perintah ini. Struktur data yang disimpan ke file ini antara lain student table, queue, visit history dan riwayat pembelian obat, dan dokter table. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu ke nomor 10, yaitu muat data dari file. Menu ini digunakan untuk mengambil kembali semua data yang sebelumnya sudah kita simpan ke file data klinik JSON, supaya bisa dipakai lagi saat program dijalankan ulang. Baik, saya akan mengetik angka 10, lalu enter. Nah, output yang dihasilkan adalah yang ini. Semua data berhasil dimuat dari data klinik JSON. Kalau file data klinik JSON tidak ada, akan bertuliskan file data klinik JSON tidak ditemukan. Pengguna hanya perlu mengetik angka 10, tidak ada input tambahan. Program akan mencoba membuka file data klinik JSON dan membaca isinya. Setelah berhasil dibaca, semua data yang ada di dalam file dimasukkan kembali ke dalam struktur program dimulai dari mahasiswa dan antrian. Lalu, program juga mengembalikan data untuk visit history, riwayat pembelian obat, dan dokter table. Jadi di sini saya akan menjelaskan menu ke-11 yaitu cetak laporan akhir pasien. Pertama-tama kita run dulu. Nah, di sini sudah muncul menu-menunya. Lalu kita ketik 1 untuk menampilkan antrian pasien. Nah, antrian pasiennya sini sudah ada. Yang pertama itu yang nama order pertama. Lalu kita ketik angka 2 untuk memprosesnya. Jadi sini kita masukkan dulu gejalanya, contohnya ini yang pertama sakit batuk. Nah, otomatis di sini sudah ada diagnosanya, obat yang diresepkan, dan dokter yang menanganinya. Ya, jadi langkah selanjutnya kita cetak laporan akhir pasien, kita ketik dulu angka 11. Lalu kita masukkan NIM-nya.
Nah, di sini sudah selesai laporan akhir pasiennya. Sudah ada nama, tanggal lahir, program studi, dan riwayat pemeriksaannya, tanggalnya, gejala, diagnosa, obat, dan dokter yang menanganinya. Terakhir, menu ke nomor 12, yaitu pemilihan obat tanpa pemeriksaan. Menu ini digunakan kalau mahasiswa ingin membeli obat langsung tanpa harus antri atau diperiksa dokter. Di menu ini, mahasiswa akan diminta mengisi data seperti NIM, nama, usia, keluhan, lalu memilih obat dari dokter yang tersedia. Baik, saya akan coba mengetik nomor 12, pilihan nomor 12, enter. Nah, di sini disuruh dimasukkan NIM. Baik, 231011321. Terus di sini nama mahasiswa, Rere, kita enter. Terus usia mahasiswa 19. Dan di sini kita masukkan keluhannya, sakit perut. Terus kita masukkan nomor obat yang ingin dibeli. Kita tulis nomor 1,3. Nah, terus kita enter. Output yang ditampilkan adalah yang ini. Pertama, program akan menampilkan daftar semua nama obat dari basis data medis. Obat dikumpulkan berdasarkan data gejala dan diagnosa sistem. Setelah pengguna memilih nomor-nomor obat, program akan mencatat pembelian dan membuat ID transaksi otomatis. Data pembelian akan disimpan ke dalam struktur dictionary riwayat pembelian obat seperti ini. Struktur data. Data pembelian disimpan dalam dictionary riwayat pembelian obat dengan key berupa ID pembelian dan value-nya berisi detail mahasiswa, keluhan, daftar obat, dan waktu pembelian. Kembali lagi dengan saya, selanjutnya untuk fitur yang ke-13 yaitu urutkan data pasien berdasarkan nama, usia, dan juga prodi. Di sini kita akan mengurutkan data mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu. Alur programnya itu yang pertama meminta input berupa nama, usia, atau prodi, dan arah pengurutannya. Setelah itu, kita akan gunakan fungsi sorted built-in yang ada dalam Python untuk mengurutkan list dari dictionary mahasiswa. Nah, setelah hasil pengurutan, nanti akan ditampilkan seluruh proses pengurutan itu. Lalu struktur data yang digunakan itu list of dictionary, karena metode sorting yang digunakan itu hanya hanya satu, yaitu sorted dalam bawaan Python itu, antara kombinasi antara inserting sort dan juga merge sort. Selanjutnya untuk statistik penyakit terbanyak. Yang pertama di sini definisikan sebuah fungsi untuk menampilkan 3 penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk alur programnya itu menggunakan collection sebelumnya mengintegrasikan seluruh visit history untuk menghitung jumlah kemunculan tiap diagnosa. Lalu menggunakan collection counter untuk mencari penyakit yang paling sering. Kemudian untuk struktur data yang digunakan itu dictionary dan juga counter. Nah, berbeda dengan sebelumnya tadi kan sebelumnya itu fitur untuk statistik penyakit terbanyak. Selanjutnya untuk fitur mahasiswa dengan kunjungan yang terbanyak. Jadi di sini dibuatlah sebuah fungsi untuk menampilkan mahasiswa dengan frekuensi tinggi, frekuensi kunjungan yang tertinggi. Alur programnya itu seperti yang pertama menghitung jumlah riwayat pemeriksaan pada setiap NIM. Lalu akan diurutkan dan ditampilkan 3 mahasiswa dengan jumlah kunjungan terbanyak. Lalu struktur data yang digunakan itu sama seperti sebelumnya, dictionary dan juga metode sorting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu ke-16 yaitu keluar program. Fungsi menu ini digunakan untuk menghentikan program dan keluar dari loop utama yang menjalankan menu interaktif. Fungsi ini tidak membutuhkan input tambahan dari pengguna, cukup ketik 16 saat diminta memilih menu. Baik, kita run dulu. Nah, di sini kita masukkan saja menu ke-16. Nah, di sini kita keluar program karena proses break. Break digunakan untuk keluar dari loop dan karena while true adalah loop utama dalam menu, maka keluar dari menu sama dengan keluar dari program. Oke,
Oke, sekarang saya akan menjelaskan menu 17, yaitu tambah data dummy 20 pasien dan 40 kunjungan. Jadi pertama kita ketik angka 1 untuk menampilkan antrian pasien. Oke, kita ketik saja angka 1. Nah, di sini sudah ada antrian pasien. Dan kita akan cek itu di 15 apakah sudah ada kunjungan apa belum. Nah, statistik mahasiswa dengan kunjungan terbanyak belum ada kunjungan pasien. Jadi kita akan menambahkannya dengan memasukkan data dummy. Jadi kita ketik 17 aja. Nah, menambahkan data dummy dan kunjungan 20 mahasiswa dummy dari angkatan Acak 2022 sampai 2024 berhasil ditambahkan. 20 mahasiswa dummy dan 40 kunjungan dummy berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita cek lagi dengan mengetik 15. Nah, di sini sudah ada statistik mahasiswa dengan kunjungan terbanyak. Di sini ada 20 mahasiswa dan 40 kali kunjungan, dan di sini ada kunjungan terbanyak. Jadi ini adalah menu yang terakhir, yaitu menu 18. Tampilkan semua data debug. Jadi di sini semua proses yang sudah kita lakukan tadi bisa ditampilkan dari menu awal sampai akhir. Kita ketik saja di sini 18. Nah, semua data-data yang sudah kita lakukan tadi semuanya akan muncul di sini.